Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi mengenai pencegahan stunting. Apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tubuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. Kondisi gagal tubuh pada anak balita disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama serta terjadinya infeksi berulang. Dan kedua faktor penyebab ini dipengaruhi oleh pola asuh yang kurang memadai, terutama dalam 1000 HPK. Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badan menurut umurnya lebih rendah dari standar nasional yang berlaku. Berdasarkan riset kesehatan dasar Kementerian Kesehatan pada tahun 2018, di Indonesia ditemukan 30,8% anak mengalami stunting. Di Kabupaten Wonosobo sendiri, kejadian stunting pada tahun 2013 cukup tinggi, yaitu 41,12%. Penyebab langsung stunting adalah rendahnya asupan gizi dan status kesehatan. Pencegahan stunting menitik beratkan pada penanganan penyebab masalah gizi, yaitu faktor yang berhubungan dengan ketahanan pangan, khususnya akses terhadap pangan bergizi, lingkungan sosial yang terkait dengan praktik pemberian makanan bayi dan anak, serta terhadap pelayanan kesehatan untuk pencegahan dan pengobatan, serta kesehatan lingkungan yang meliputi tersedianya sarana air, bersih, dan sanitasi. Keempat faktor tersebut memengaruhi asupan gizi dan status kesehatan ibu dan anak. Permasalahan stunting pada usia dini, terutama pada periode 1000 HPK, akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia. Stunting menyebabkan organ tubuh tidak tumbuh dan berkembang secara optimal. Dalam jangka pendek, stunting menyebabkan gagal tumbuh, hambatan perkembangan kognitif dan motorik, dan tidak optimalnya ukuran fisik tubuh serta gangguan metabolisme. Dalam jangka panjang, stunting menyebabkan menurunnya kapasitas intelektual, gangguan struktur dan fungsi saraf dan sel-sel otak yang bersifat permanen, dan menyebabkan penurunan kemampuan penyerapan pelajaran di usia sekolah yang akan berpengaruh pada produktivitasnya saat dewasa. Selain itu, kekurangan gizi juga menyebabkan gangguan pertumbuhan dan meningkatkan resiko penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan stroke. 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu yang pertama, pola makan. Makanan yang dikonsumsi berpengaruh terhadap permasalahan stunting, baik dari segi jumlah dan kualitas gizi. Pengaturan pola makan telah dikampanyekan dengan isi piringku dengan gizi seimbang. Menurut gerakan tersebut, baiknya dalam satu porsi piring komposisi, setengah piring diisi oleh sayur dan buah, dan setengahnya lagi diisi dengan sumber protein dengan proporsi yang lebih banyak dibandingkan dengan karbohidrat. Yang kedua, pola asuh. Pengaturan pola asuh dapat dilakukan melalui edukasi mengenai kesehatan reproduksi dan gizi bagi remaja sebagai cikal bakal keluarga, memberikan pengetahuan kepada calon ibu mengenai pentingnya memenuhi kebutuhan gizi saat hamil, dan stimulasi bagi janin, serta memeriksakan kandungan selama kehamilan. Pola asuh lainnya yang dapat diterapkan yaitu dengan melakukan inisiasi menyusu dini atau IMD agar bayi memperoleh kolostrum air susu ibu, selalu memantau tumbuh kembang anak, dan juga membawa ke posyandu setiap bulan, dan melakukan imunisasi baik di posyandu maupun puskesmas. Dan yang ketiga, sanitasi dan akses air bersih. Faktor ini dapat diminimalisir dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, seperti membiasakan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta tidak buang air besar sembarangan. Terima kasih atas perhatiannya. Ayo, peduli, partisipasi, dan pahami, cegah stunting.